Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nahkoda kapal kayu ditangkap petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen usai kedapatan membawa 45 kg narkoba jenis sabu asal Thailand. Jelang pergantian tahun baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di kawasan pesisir Kota Medan merangkak naik. Pantai Woong rame di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu pilihan warga Sumatera Utara berlibur. Kita ke informasi pertama. Petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen menggagalkan kapal yang menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu di perairan Lok Sumawe dan membawa pelaku ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Selain menangkap 1 orang pelaku, petugas berhasil menyita 45 kg narkoba jenis sabu-sabu asal Thailand. Seorang pelaku pembawa 45 kg sabu-sabu inisial MN, warga Aceh yang juga nahkoda kapal kayu, berhasil ditangkap oleh petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen dan F1QR Lanal Lok Sumawe. Penangkapan berlangsung di Pantai Mauraksa, Kecamatan Belang Mangat, perairan Lok Sumawe, Aceh. Pelaku kemudian dibawa langsung ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut di kawasan Jalan Serma Hanfia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sabu-sabu seberat 45 kg dari Thailand dibawa menggunakan kapal kayu yang rencananya akan diselundupkan ke Medan dan Jakarta melalui perairan Kuala Meuraksa, Pusong, Lok Sumawe. Harus bisa mengetahui apabila akan ada penyelundupan narkoba yang masuk dari luar. Jadi ini sudah kita tempatkan agen-agen kita di luar, baik itu di negara-negara tetangga, ya, karena ini umumnya datang dari negara tetangga kita dari luar, dan juga jaringan yang ada di dalam negeri, khususnya di daerah Lok Sumawe, sehingga kita bisa dapat informasi apabila akan ada penyelundupan narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dan barang bukti narkoba sebanyak 45 kg telah dilimpahkan ke kantor Bea dan Cukai Aceh guna pengembangan penyelundupan dan proses hukum. Kini untuk menekan angka berbagai jenis barang penyelundupan melalui jalur laut, petugas telah menempatkan tim intelijen dan jaringan yang ada di dalam negeri, khususnya Aceh untuk menekan angka penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Beberapa hari jelang pergantian tahun baru, sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional pesisir Belawan, Kota Medan merangkak naik. Selain itu, kenaikan harga juga mengakibatkan kondisi pasar sepi pembeli. Jelang hari pergantian tahun, sejumlah bahan pokok seperti cabai dan sayuran perlahan mulai mengalami peningkatan. Seperti di pasar tradisional pesisir Belawan, Kecamatan Medan Belawan, harga cabai merah, cabai hijau, serta cabai rawit dan caplak naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000. Selain itu, harga tomat dan kentang juga merangkak naik. Biasanya dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram, kini menjadi Rp12.000 per kilogram atau naik 100%. Untuk bawang merah dan bawang putih mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp24.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam terus melambung tinggi hingga ke harga Rp60.000 per papan dari harga sebelumnya senilai Rp50.000 per papan. Naiknya harga cabai dan komoditi lainnya sangat dikeluhkan oleh para pedagang. Hal ini berdampak pada omset mereka. Kalau semua meloncat, nggak sanggup. Sepi pembeli, Bu? Iya, sepi juga. Nah, orang nggak sanggup melakukannya. Karena di sini penghasilan ke laut. Nah, yang ke laut pun nggak ada. Pedagang berharap kenaikan bahan pokok ini segera dapat teratasi dengan baik dan segera terjadi penurunan harga seperti harga sebelumnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Ya, seekor ular piton ditemukan di rumah warga di Jalan Anturmangan, Kota Tebing Tinggi. Ular tersebut masuk ke rumah warga diduga karena terbawa arus banjir luapan air Sungai Padang. Petugas damkar dan penyelamatkan Kota Tebing Tinggi mengevakuasi ular jenis piton di rumah warga di Jalan Anturmangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Evakuasi ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga. Setelah pencarian di sejumlah ruangan di dalam rumah, petugas menemukan ular piton bersembunyi di kawasan dapur. Ular piton yang dievakuasi tersebut diduga terbawa arus banjir luapan air Sungai Padang saat banjir terjadi. Jenis kita dapat jenis ular buni, Pak. Untuk evakuasi tadi gimana, Pak? Alhamdulillah evakuasi kita berjalan lancar, nggak memakan waktu yang banyak karena tim dari Rescue Dinas Pemadam Kebakaran juga dilengkapi dengan perlengkapan yang sudah lengkap. Selanjutnya ularnya akan dibawa kemana nih, Pak? Rencana ular akan kami amankan dulu di kantor Dinas Pemadam untuk nanti selanjutnya akan kita rilis, Pak. Harapan, Pak, bagi warga, Pak? Kepada masyarakat, khususnya yang terkena banjir, supaya tetap waspada terhadap hewan-hewan liar. Setelah dievakuasi, kemudian petugas membawa ular sepanjang 2 meter tersebut ke kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi untuk selanjutnya akan dilepas liarkan ke tempat yang jauh dari permukiman warga. Petugas pun mengimbau agar warga tetap berhati-hati dan segera melaporkan jika melihat hewan liar yang dapat membahayakan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas seorang terdakwa kasus korupsi 39,5 miliar serta tindak pidana pencucian uang. Sedangkan terdakwa lainnya yang terkait dalam perkara ini justru divonis penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan serta 2 hakim anggota lainnya Jumat pekan lalu membacakan amar putusan korupsi 39,5 miliar serta tindakan pidana pencucian uang oleh terdakwa Mujianto yang merupakan seorang pengusaha asal Medan yang sebelumnya dituntut 9 tahun penjara. Dalam pembacaan putusannya, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa Mujianto dari semua dakwaan penuntut umum. Selain itu, Majelis Hakim juga meminta pemulihan seluruh hak terdakwa, baik dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya. Pemutusan ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim menjatuhi hukuman 9 tahun serta denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Atas putusan Majelis Hakim ini, jaksa menyatakan akan mengajukan kasasi. Dalam dakwaan disebutkan Mujianto mengikat perjanjian jual beli tanah terhadap Chanakya Suman. Terdakwa lain dalam kasus ini yaitu seluas 13.680 meter persegi di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. PT Kaya, perusahaan yang dipimpin oleh Chanakya Suman, mengajukan sejumlah kredit dengan plafon 39,5 miliar rupiah guna mengembangkan perumahan di Jalan Kapten Sumarsono. Belakangan pinjaman ini menjadi kredit macet serta diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ya, dari pertama kali kita bersidang dari pemeriksaan, dari pembacaan dakwaan, saksi-saksi hingga pledoi, ya seperti apa yang terungkap dalam fakta persidangan, putusan hari ini presprah bebas, memang itulah fakta hukumnya. Terkait perkara ini, Chanakya Suman telah divonis 6 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, Elvira, notaris yang mengikat perjanjian antar kedua pengusaha ini dijatuhi 1,6 tahun penjara. Masih terdapat 3 pegawai Bank BTN yang terseret dalam kasus ini namun belum menjalani persidangan. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan.